Ya, salam, selamat malam, saudara yang sudah bersama. Kali yang lain sedang persiapan. Saya buka kamera yang berkenan dan saling menyapa. Eh, ini yang masih di TPS lagi hitung-hitung suara ya. Oke. Ya, tadi saya minta diundur setengah jam, jadi kita mulai jam 7 waktu Indonesia bagian Barat. Tapi barangkali masih tetap ada juga yang terlambat join. Bagi yang sudah bersama, mungkin sambil mengingatkan teman-teman di grup ya, karena ini prioritas saudara yang sudah dalam grup, supaya bisa bersama ya. Salam pada saudara yang sudah komunikasi di ruang chat ya. Berniati. Ini Ya, salam. ada Salam ya. saudara semua. Salam untuk Murniati. Selamat, selamat malam. Ya, salam Pak Pak Nadiem. Sunarja. Pak Salam Pak. Nadiem. Ya, salam. Gimana sana Bu? Kemarau nggak di Manado? Kita tidak tahu Pak ya, karena kita masih KTP NIAS, tapi kita tidak memilih hari ini, tidak ikut memilih. Berarti ke Nias sekarang Ibu. Di Nias. Tidak, masih di Manado Pak. Jadi KTP-nya KTP dari NIAS, jadi tidak ada undangan untuk kita. Maksudku cuacanya di Manado gimana? Panas atau Hujan Pak di sini. ya ya? Di sini panas sekali Bu. Hujan-hujan. Ya, ya Bukan, begitulah Pak. bukan pengaruh pemilu Pak, makanya panas ya. Enggak Pak. Memang cuacanya memang panas sekali Pak. Oke, oke. Bukan pemilunya Pak. Itu udah biasa itu Pak pemilu. Gitu Itunya ya. panas dingin, Bapak. Oke, jadi ya kita mulai ngobrol-ngobrol hubungan dengan kursus Pray Bank Injil ya bagi teman-teman yang sudah bersama dan sambil mengingatkan yang lain. Malam Ya. ini seperti yang sudah dibagikan di undangan, kita akan bicara perihal kurikulum ya, bagaimana struktur kurikulum dan struktur kursus Pray Bank Injil yang sedang berlangsung. Jadi saya dengar beberapa grup sudah selesai di bagian 1A, itu 1 sampai 10. Jadi lagi menantikan yang 1B ya. Jadi itu yang kita perkenalkan malam ini. Jadi bagi saudara juga yang mungkin ada grup juga yang sampai sekarang belum aktif kembali dari pelaksanaan KPBI seperti tahun sebelumnya. Jadi depending ya. Supaya tidak begitu nanti renggang waktunya yang sudah berjalan, apalagi yang sudah selesai sampai kursus 1A di bagian ketujuh barangkali ke atas, ya lebih baik kita tunggu sama-sama karena dari instruktur juga mempersiapkan diri untuk 1B, kira-kira seperti itu. Tapi malam ini kita akan membicarakan hal yang berkaitan dengan kurikulum itu. Oke, saya langsung saja ya, supaya nanti kita bisa ngobrol-ngobrol bareng tentang pokok ini. Jadi, oke. Oke, saya tampilkan di dalam bentuk Word ini ya. Bagi saudara-saudara yang memakai handphone, apakah ini sudah bisa terbaca karena tulisannya kecil barangkali? Bagaimana? Ini bisa terbaca ya? Bisa Pak, Bisa, bisa. Pak. Bisa, Bisa. oke. Baik, oke. Ya. Jadi kita fokus di struktur, tetapi sebelum ke sana,
Saya antar di bagian ke atas dulu ya. Ini di tutorial karena barangkali ada yang baru join atau yang lupa tentang maksud dari kursus ini. Jika ada orang-orang yang bertanya kepada saudara, mengapa kursus Proyek Bank Injil itu tentang apa? Nah, itu yang kita bicarakan yang lalu tentang kursus ya. Jadi kalau misalnya saudara-saudara agak sulit menjelaskan bagian-bagian K, U, R, S, U, dan S ini, bisa ingat aja maksud ini. Ketika Yesus duduk di atas Bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Jadi ini mengingatkan kita satu bahasa sederhana bahwa kursus itu bermaksud kita yang menyerahkan diri untuk mengikut Al-Masih mau belajar bersama-sama dengan dia sendiri. Jadi maksudnya tidak belajar kepada orang lain dan juga kita tidak mempengaruhi orang lain supaya rame-rame ya seperti hanya untuk rame-rame gitu kan. Tapi kita yang menyerahkan diri di sana agak eksklusif memang belajar kepada Kristus dan tidak memaksa orang lain yang belum siap. Nah, ini berarti kelompok murid-murid ini memang kelompok 12, tapi landasan dari pelaksanaan kurikulum ini itu sesuai dengan maksud pesannya juga kepada kelompok 12 di dalam Matius pasal 28. Jadi sesudah dia berkata pergi dan seterusnya dia berkata kepada mereka dan ajarlah mereka. Itu Matius 28 ayat 20. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu. Dan kalau misalnya kita gunakan terjemahan King James Version itu uh, lebih menarik karena menggunakan kata dan ajarlah mereka untuk mengamati segala sesuatu. Jadi pengamatan itu bukan jadi pengamat dari luar melainkan orang-orang yang melakukannya betul-betul menggunakan pengertian mereka dengan penerangan oleh Roh. Jadi kita yang belajar kepada Al-Masih memang menyerahkan hidup total. Total itu keseluruhan seperti yang disampaikan di dalam hukum kasih. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budimu, segenap kekuatanmu. Kata-kata ini sebenarnya kata-kata yang sama, tapi diulang agar para pendengar yang menyatakan komitmennya tinggal di dalam kerajaan Allah atau tinggal di dalam wilayah kepemimpinan Allah menyerahkan seluruhnya kepada Allah tanpa seperti oh ya ini masih bagianku dan ya saya berikan sebagian kepada Allah. Allah menginginkan semua penyerahan hidup kita itu seluruhnya total atau utuh ya kira seperti itu. Nah, jadi itu saudara-saudara mengingatkan bagian ini dan kalau misalnya buat kalimat seperti ini yang dimaksud dengan khusus proyek Bank Injil itu adalah belajar khusus dan utuh kepada Kristus secara bersama-sama, sendirian dengan Dia. Jadi mengapa bersama-sama di sini tadi dikatakan bahwa tidak perlu mengajak banyak orang? Jadi maksudnya bersama-sama yang komitmen pada waktu itu gitu kan. Makanya teman-teman ini sebagai petunjuk untuk pelaksanaan kursus ini bagi saudara yang sudah ambil komitmen di awal, nah ini kita melaksanakan 2024. Kalau yang lalu kan kita masih uji coba. Siapa yang menyerahkan diri itu jangan dicampur-campur dengan orang yang baru nanti datang. Lebih baik yang baru kita akan bersama-sama aja di dalam kelompok yang baru supaya cara belajarnya itu dan komitmennya itu tidak menjadi apa ya maju mundur dan maksudnya yang maju menjadi malah terhambat banyak gitu kan. Yang sebenarnya juga yang belum waktunya ya mereka biar mengalami proses itu. Karena biasanya yang pertama itu prosesnya itu ya cukup apa namanya padat, cukup apa juga cukup banyak gitu. Jadi kadang-kadang yang belakangan itu kualitasnya menjadi kurang karena mereka tidak mengalami proses. Memang kadang kita cenderung yang sudah lama maunya yang berikut itu cepat aja dan lebih instan. Nah, ini sebagai perhatian bagi teman-teman semua, kita melaksanakan ini bukan buru-buru karena semua waktunya ada di dalam Al-Masih, tapi memang kita betul-betul mengerjakannya dengan penuh perhatian. Nah, itu teman-teman, itu dulu untuk saudara-saudara yang sebagai pengantar ini sebelum saya masuk dalam pembentukan kurikulum. Jadi bisa mendapat penekanannya tadi ya. Sebelum kita maju, saya stop di sini. Kita ngobrol dulu seputar itu. Minta respon dari teman-teman. Kira-kira dapat nggak yang saya maksud? Karena kadang kan saya sudah sampaikan tapi nggak dapat dari apa yang saya jelaskan. Bisa teman-teman lain memberikan juga penegasan untuk itu.
Jadi kira-kira udah dapat ya kurikulumnya. Makanya kadang, maaf, udah dapat maksud kursusnya. Jadi kadang kita kalau misalnya bagi diri kita sendiri nggak jelas kursus untuk menyampaikan kepada orang berikutnya yang bertanya bagaimana sih pertemuan kalian di Proyek Bank Injil itu. Nah, sementara kita sudah tahu bagi saudara yang sudah mengerti beberapa hal, mengerti bahwa kursus ini adalah jawaban dari seluruh pelaksanaan cara kerja panggilan di dalam Al-Masih. Jadi di sana kalau saya berkata apa namanya ini kursus ini bentuk yang memang menjawab seluruh apa namanya maksud panggilan Kristus, berarti memang yang kita tanya selama ini bagaimana bentuk gereja, bagaimana bentuk pelayanan, bagaimana pergi, bagaimana bersekutu dan seterusnya melalui KPBI, jawabannya di sana kita peroleh. Oke, jadi silakan teman-teman siapa yang mau mulai yang bisa menanggapi dari penjelasan tadi. Kalau belum, kita bisa ulangi atau kalau ada pertanyaan kita bisa ulangi. Disilakan. Siapa yang memulai? Iya, salam Oke, Pak. salam. Salam Salam. untuk semua saudara ya. Ya, Pak. Nah, dari petunjuk tadi bahwa kan eh, pertama disampaikan bagaimana mengamati itu. Mengamati itu kan bukan dari segi hanya pengetahuan informasinya, tetapi mengamati itu berarti ketika melihat teladan, maka bisa melakukan itu tepat seperti yang diteladankan. Sehingga eh, maksud dari semula tentang apa tujuan yang akan dicapai setelah mengamati. Mengamati itu berarti tadi melakukan biar tepat. Berarti ada tujuan di sana yang dikehendaki oleh yang memberi teladan. Jadi tadi disampaikan juga bahwa menjadi guru satu-satunya, Tuhan satu-satunya, artinya pengajar itu datang dari apa ya, di dalam Injil itu kan kita sudah menerima dan mengakui Yesus menjadi Tuhan dan oleh karena pertolongan rohnya kita mengerti maksud itu dan belajar kepadanya dengan pertolongan rohnya. Nah itu memastikan bahwa ajaran itu sampai gitu. Jadi itu yang dimaksud karena dikehendaki kita dalam kesatuan dengan Tuhan satu-satunya belajar satu-satunya kepada Dia dengan sendirian. Ini maksudnya yang saya lihat bahwa tidak ada guru yang lain, tidak ada maksudnya ya sumber kebenaran lain yang akan diamati untuk dilakukan, tetapi satu-satunya yang menjadi sumber pengajaran itu dari Dia gitu. Jadi belajar sendirian secara bersama gitu. Nah, bersama di sini berarti ada maksud di sana sehingga semua orang yang menerima itu eh, di apa di ya belajar di dalam kebersamaan itu untuk seperti tadi bahwa ada maksud di sana untuk menjadi keserupaan sebenarnya keserupaan dengan Al-Masih itu yang menjadi maksud Allah dalam panggilan agar sama seperti Dia. Nah, kita mengamatinya untuk melakukan seperti itu. Jadi eh, itu yang kita bersama-sama nanti di dalam kursus itu sehingga belajar kepada Dia dan menjadi seperti Dia. Nah, ini eh, tentu dalam mengamati itu ada cara yang dilakukan di sana. Jadi bukan banyak cara, tetapi satu cara dengan yang sudah ya cara itu pertama tentu menerima dasarnya dulu, dasarnya penerimaan Injil, lalu mereka lah yang bisa belajar bersama dengan cara seperti tadi ada ya. Kalau kita metode dengan kursus ini sebenarnya karena kita eh, maksudnya mau melakukan ini bersama sehingga cara kursus ini dipakai seperti tadi. Ya ada di sana ada pengulangan tetapi dengan cara belajar bersama dengan sumber guru yang satu tadi gitu. Nah, ada beberapa cara contoh misalnya ada orang tidak maksudnya ada mengutamakan kebersamaan karena ada kesatuan di sana berarti harus mengutamakan orang-orang yang rela gitu, yang rela bersama, bukan maksudnya kita ya contoh misalnya kan ada orang eh, ber maksudnya membedakan antara seperti misalnya antara saudara kita dengan yang tidak saudara kita. Nah, itu kan berbeda. Artinya semua manusia secara manusia kan menjadi
kita sama-sama manusia, tetapi menjadi saudara kalau kita sudah belajar di dalam kesatuan dengan Kristus tadi, dengan Al-Masih tadi. Nah, orang-orang yang demikian yang menjadi prioritas pertama kita, artinya mengutamakan orang yang menerima, yang mau bersama, yang mau belajar bersama, jadi secara khusus kepada Al-Masih tadi. Nah, cara yang dipilih dalam kursus ini, bagaimana tujuan itu tercapai? Nah, itu yang terus kita bersama-sama menyelidiki dengan termasuk pertemuan begini, dan sebenarnya bukan berbagi pengetahuan, tetapi seperti tadi karena mengamati bagaimana seluruh ajaran ini utuh sempurna dilakukan untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan, yaitu menjadi serupa Al-Masih tadi. Nah, itu yang saya lihat dalam apa yang dilakukan langkah-langkah dalam kursus ini, Pak. Ini itu yang sementara, Pak. Makasih Pak Roy bisa mengulangi tadi ya yang sudah disampaikan dan memberikan peneguhan, dan ada beberapa catatan saya juga yang disampaikan Pak Roy, termasuk karena ini sebenarnya pelaksanaan hubungan ya. Tadi sudah saya sampaikan itu, tapi Pak Roy punya bahasa tadi yang menarik karena gimana kita mengenal lebih lebih daripada, maksudnya kita kan banyak orang kan hanya berdebat tentang hubungan kita ini seperti apa sih gitu kan. Bagaimana kita berkata bahwa kita saudara? Sebenarnya ini poin penting karena istilah yang digunakan, misalnya terjemahan lama menggunakan istilah pemuritan dan terjemahan Selaber menggunakan istilah pengikut. Murid berarti ini sebenarnya proses belajar, mengajar, dan secara keseluruhan bagian umum menggunakan istilah belajar mengajar, bahkan pengertian mereka seperti lebih teratur daripada orang-orang dalam tanda petik orang-orang Kristen yang hanya belajar di gereja. Nah, itu sebabnya karena ini pecah dan tidak memenuhi, maka dibuat sekolah teologi, kemudian dibuat sekolah misi, dan ada sekolah kenabian, sekolah doa, dan seterusnya. Ini pertanda bahwa ada sesuatu yang dilakukan di sana kurang dari yang seharusnya. Maka ditambah-tambah bentuk yang sedemikian rupa. Sedangkan ini yang kita tawarkan, apakah kursus proyek Bank Injil dapat memenuhi keseluruhan permintaan itu? Nah, di sini tadi letaknya. Jadi, makasih Pak Roy sudah berbagi, Pak. Dan silakan teman-teman, tidak harus selengkap itu juga ya, tidak harus banyak. Satu aja saudara bisa sampaikan sesuatu yang mengena dari penjelasan tadi, disilakan. Diberi kesempatan satu dua orang lagi kalau ada yang mau bicara. Agak enggan-enggannya atau karena gimana? Ya, ini bukan soal apa ya lengkap, tetapi maksudnya dengan ini kan kita bisa saling membantu. Nah, terus terang juga saudara, ini kesempatan untuk berlatih, kita tidak malu, kita anggap juga ini saudara kita, teman kita, seperti itu dalam kursus meskipun ini lebih besar. Saya tidak tahu dalam kursus-kursus yang kelompok kecil apakah mengalami kesulitan itu juga. Harapannya sih kita agak lebih apa ya terbuka ya. Salam Pak. Ya, ya salam ya. Ya, terima kasih Pak untuk yang saya dapat ya Pak dari penjelasan tadi dan juga yang kemarin itu ya. Maksudnya waktu dijelaskan sebelum-sebelumnya juga kursus ini sangat menolong ya Pak. Setiap setiap kita yang sudah ikut kursus ini. Khususnya seperti contoh maksudnya dicontoh di grup kami ya Pak ya. Ya, saya mau sampaikan contohnya. Nah, aku melihat ini dulu bahwa kan disampaikan kursus ini belajar kepada Al-Masih itu sendiri, bukan dalam arti eksklusif sekali, itu dibawa kepada kesatuan, bukan sendiri. Maksudnya, oh ada yang lebih-lebih dari di sana. Kalau misalnya belajar sendiri, maka lebihlah ajaran itu. Tidak, sama semua. Jadi bagaimana kesatuan itu serupa dengan Kristus, seperti tadi yang Pak Roy jelaskan juga sama Bapak. Nah, contoh di dalam grup kami kan ada tiga 2A, 2B, dan 2C. Nah, ketika terbentuknya 2B itu, maka Pak Nawang sampaikan di grup, apakah kalau misalnya ada mau bergabung di grup 2B, silahkan. Nah, ada kerelaan di situ. Jadi, kan sudah duluan ini kami. Maksudnya udah duluan beberapa materi, lalu kami tidak mendahului, oh kami lebih tahu itu, kami lebih mau mengajari, tapi kami mau belajar.
kembali lagi dari dasar. Jadi maksudnya kami tahu bagaimana menerima saudara yang baru gitu Pak. Jadi seperti tadi yang disampaikan Pak Roy, hubungan itu. Bagaimana kami mengenal hubungan saudara yang baru ada, yang baru masuk gitu. Begitu juga di 2C. Tadi juga baru di grup kami, akhirnya ada yang rela untuk mau bergabung. Jadi dia menyampaikan aku mau memulai di dasar. Nah berarti ada kerelaan tidak mau, maksudnya karena dia lebih, maka dia mau mengajari yang baru gitu. Jadi itu yang saya lihat di dalam kursus ini, menerima semua. Bagaimana membangun hubungan dengan saudara-saudara juga. Ya itu Pak, mungkin itu yang yang saya sendiri alami di grup kami ya. Jadi Pak Nawang itu menyampaikan dia beri kebebasan gitu Pak. Silakan kalau mau. Jadi yang masuk di situ enggak rebutan. Oh saya lebih tahu, aku mengajari yang baru gitu Pak. Makasih Pak. Baik, makasih ya. Jadi ini maksudnya ya, kelompok yang sudah ada diperkenankan boleh bergabung di kelompok baru. Jadi itu berbeda dengan yang saya maksud tadi bahwa kelompok baru, kalau ada kelompok baru jangan dipaksa masuk dalam kelompok lama. Nah, yang dilakukan ini adalah kerelaan. Nah, itu tadi yang disampaikan oleh Suryani. Artinya begini, ketika kelompok yang sudah lama udah jadi ini, lalu ada kelompok 2B, lalu 2C, yang 2B itu mereka adalah orang-orang baru dan 2C, lalu diberi penawaran kepada yang 2A, silakan kalau mau bergabung di sana. Jadi itu sifat yang baik di mana orang-orang yang 2A itu kalau masuk di 2B sekaligus sebenarnya mungkin di sana juga berlatih, saya nggak tahu lebih jauh, tetapi di sana mereka harus seperti orang-orang yang ada di 2B itu, tidak menjadi menggurui, itu tadi maksudnya. Nah, sedangkan yang saya awasi tadi adalah yang 2B jangan masuk di 2A, karena kalau mereka masuk di 2A, maka mereka akan frustasi dengan pelajaran di 2A, karena sudah maju, dan 2A juga akan merasa menjadi frustrasi karena harus menunggu bagaimana orang-orang yang baru di 2B itu harus belajar. Jadi ini saudara-saudara ini baik ya contoh itu tadi. Nah, di sini juga yang diawasi kalau misalnya diberi kesempatan itu jangan yang 2A ini hanya suka mendengar aja gitu kan. Nah, ada sifat itu yang ada di antara kita yang sampai sekarang yang saya amati, makanya ini akan digeser bukan hanya sudah 3 tahun sukanya dengar aja gitu kan, nggak tahu melakukan apa-apa. Padahal sebenarnya maksud dari panggilan ini, makanya nanti saya jelaskan mengapa ada prosesnya 1, 2, 3 atau 3 tahun atau 4 tahun seperti ini. Dalam kursus ini dia ada target. Target itu bukan pengetahuan, melainkan keterampilan melaksanakan panggilan Kristus. Nah itu dia. Jadi terima kasih karena ya ini telah memberikan sampel dari apa yang dilakukan dalam grup 1 yaitu ya grup 2 ya 2A, 2B dan 2C. Baik, sekali lagi makasih dari Pak Roy dan juga Yeni. Masih ada satu lagi yang mau bicara, disilakan. Jadi hubungan dengan pengantar dulu ya. Pengantar yang saya sampaikan tadi kaitan dengan kursus proyek Bank Injil. Mengapa? Jadi pertanyaannya, mengapa kita melaksanakan kursus proyek Bank Injil? Saya sudah sampaikan di atas tadi. Yang perlu diingat itu adalah Matius tadi. Matius saya tunjukkan lagi ya bagi yang baru join. Oke. Ini tadi. Matius 24 ayat 3. Jadi Yesus bersama-sama dengan murid-muridnya tanpa yang lain ya. Ini eksklusifnya hanya kepada orang-orang yang pada waktu itu, di waktu yang sama, mereka belajar bersama dengan waktu sekian-sekian, seperti itu. Nah, tujuannya apa sebenarnya ini nanti di panggilan dan pengabdian. Sedangkan mereka di kelompok lain itu dipisah ya, kira-kira seperti itu. Dan singkatannya tadi, secara singkat, belajar khusus dan utuh kepada Kristus secara bersama-sama, sendirian dengan dia. Jadi guru yang eksklusif, dan juga kelompok yang eksklusif ini bukan karena maksudnya tidak mau bergabung, bercampur dengan dunia, tapi karena mereka memang dikhususkan nanti untuk menjadi abdi kerajaan Allah bagi dunia. Kira-kira seperti itu. Oke, ada satu lagi. Kalau ada, diberi kesempatan. Tapi kalau tidak, kita akan maju. Berikutnya. Ada dari Bu Sonang. Silakan, Bu. Yang saya belajar itu tentang mengapa kita melaksanakan ini. Yang saya mungkin saya juga pernah bagi apa yang saya pelajari dari awal sampai sekarang ini semua
dipelajari dari Injil gitu, dari Kristus sendiri. Jadi bukan dari satu orang pribadi manusia gitu. Itu yang saya lihat selama ini gitu. Jadi tidak eh, bukan kata kalau di gereja kata pendeta saya kan gitu ya, bukan kata Pak One ya, tapi apa kata Injil itu tentang apa yang kita bicarakan ini, membagikan Injil, semua balik lagi ke Injil. Mungkin saya pernah bagi juga apa yang saya catat, apa yang saya pelajari. Loh, itu lagi ya. Bahkan anak saya pernah komentar kalau dengar ini, kok itu lagi ya mah di topiknya. Topiknya sebenarnya berbeda, cuman kita baliknya ke Injil lagi, saya bilang gitu. Jadi semua kembali kepada mm, apa yang Isa Al-Masih ajarkan seperti itu. Itu sih yang saya dapatkan selama ini. Terima kasih. Baik, makasih Bu Sonang. Sebenarnya mau masih mau nunggu Ibu terus bicara lagi gitu. Tapi selesai. Oke, jadi itu satu pengalaman di mana terlihat sangat sederhana sebenarnya karena tidak kemana-mana kita belajarnya kepada Al-Masih bukan kepada orang lain dan pelajaran yang diberikan oleh Al-Masih itu hanya Injil. Ini menjadi sesuatu yang sangat mudah dan sangat terukur. Jadi kalau umpamanya kita mengikut dia dan kita tidak bisa mengikut cara itu, berarti di sana kegagalannya. Jadi kita nggak belajar kepada siapa-siapa dan ini berlaku dari waktu ke waktu, menembus batas masa ya. Jadi dari ya 2000 tahun lah kan. Kemudian menembus batas-batas wilayah. Nggak ada masalah kita beda budaya, beda apa namanya, beda daerah. Tidak ada yang lebih pintar karena luar negeri dan kita dalam negeri. Selalu begitu indikasinya kan orang luar lebih hebat daripada kita. Tadi Bu Sonang berkata, ini bukan kata pendeta saya, kata pemimpin saya. Enggak, apa kata Injil Kerajaan Allah. Di sini kita menjadi sama-sama. Jadi makasih Bu Sonang dan sekali lagi makasih untuk semua yang sudah memberi komentar dan tetap diberi kesempatan kalau ada yang menulis di ruang chat ya. Saya akan lanjut untuk pembahasan ini, saudara-saudara, di penjelasan berikutnya mengenai fokus pembahasan malam ini di struktur ya. Oke, saya akan Oke, mari kita bicara sedikit tentang struktur kursus. Jadi struktur ini bukan struktur kita ya, tapi struktur dari atau pola yang dibentuk dari kursus. Supaya maksudnya saudara tidak hanya ikut, bukan jadi peserta kursus. Satu saat saudara itu adalah pelaksana kursus di mana-mana dan kita tidak ada keraguan lagi karena kita mengerti bersama-sama. Jadi tidak ada meskipun saya memulai ini dan seolah-olah ini milik saya atau ini kursusnya ya ini kursusnya Pak Oni bukan. Tetapi kita mau uji bersama-sama apakah yang sudah dibuat ini juga benar memenuhi maksud daripada panggilan dan pengabdian Al-Masih. Jadi saya pakai kata kunci memenuhi maksud panggilan. Jadi panggilan kita dan juga pengabdian kita. Jadi kita itu dipanggil untuk mengabdi seperti mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Jadi kalau misalnya kita mengerti itu panggilan kita, kita sudah mengerti kita dipanggil untuk pekerjaan baru dan di sana ada identitas baru sebagai penjala manusia. Oke, struktur ini saya mulai dengan saya memilih ayat di dalam Yohanes 14 ayat 6. Oke, Yohanes 14 ayat 6. Oke, ada yang bisa baca untuk kita? Bisa baca langsung di sini atau kalau ada pilihan terjemahan lain, ini terjemahan baru. Disilakan. Saya baca, Pak. Ya, silakan ya. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Baik, makasih. Baik, lihat saudara-saudara, kita tebalkan kata jalan, kita beri warna khusus untuk itu, kemudian kebenaran, sini ya, oke, kemudian hidup. Jadi kira-kira saudara-saudara kalau misalnya saudara menemukan hal ini di lapangan atau dalam diri saudara sendiri, seseorang sedang mencari sesuatu. Jadi apa yang kita cari? Jadi ini Filipus bertanya, pertanyaannya adalah suatu tempat pergi ke sana dan berkata, wah Tuhan gimana cara supaya pergi ke tempat Bapa? Tunjukkanlah jalan itu kepada kami. Itu pertanyaan case karena lagi berbicara tentang maksud Al-Masih memanggil mereka bahwa dia akan membawa mereka ke tempat Bapa di sorga.
Jadi Yesus berkata bahwa di tempat Bapakku itu banyak tempat tinggal. Kalau nanti udah penuh, saya akan beritahu kepada kamu. Jadi supaya itu tidak diurus-urus lagi gitu kan. Jadi maksudnya udah kamu datang di sana, maksudnya itu belum ditutup. Dan karena aku memberi tugas kepada kamu, bawa orang-orang supaya mereka masuk ke rumahku. Ke rumah yang disediakan oleh Bapa. Nah, Filipus bertanya gimana caranya? Yesus menjawab, akulah jalan. Kan? Sebenarnya sampai di situ aja. Tapi mengapa Yesus atau Isa berkata, akulah jalan, tapi juga kebenaran dan juga hidup. Jadi ini penting supaya kita mengingat apa yang pernah kita bahas sebelumnya, bahwa yang kita cari itu seharusnya sesuatu yang hilang. Mengapa hilang? Karena ada masalah. Masalah itu adalah dosa. Ketika manusia berdosa, dia jadi kehilangan semua ini. Dia kehilangan jalan bersekutu atau bersama dengan Allah, berarti terpisah. Maka harus dibuat jalan untuk kembali ke sana. Dan dia sudah kehilangan kebenaran karena dia sudah jatuh dalam kesalahan. Dan kemudian dia sudah kehilangan hidup karena dia telah berdosa dan roh Allah meninggalkan dia. Oke, jadi saudara-saudara, tadi kaitannya mengapa kita perlu kursus Proyek Injil. Jadi kursus Proyek Injil ini bukan buatan karena kita mau mencapai satu goal, misalnya goal penelitian karena ilmiah, misalnya penyesuaian diri dengan STT atau kursus yang lain, atau seminar yang lain, atau sekolah apa yang lain yang misalnya orang lain buat. Tetapi ini hanya penamaan supaya maksudnya kita tidak akan kelabakan ketika ditanya apa yang kalian buat, itu kegiatan seperti apa. Kita buat aja namanya kursus Proyek Injil. Mengapa kita tidak buat sekolah Proyek Injil atau yang lain? Nah, kursus ini lebih sederhana, dia tidak memerlukan seperti hal-hal yang prasyarat-prasyarat yang lain. Dia hanya memiliki satu prasyarat, nanti kita lihat prasyarat untuk masuk kursus Proyek Injil tahap 1, ya kira seperti itu. Nah, mari lihat. Jadi kursus ini dibuat supaya menolong setiap orang yang sedang mencari yang hilang dalam dirinya. Jadi ini sebagai alat untuk mempermudah setiap orang yang sedang mencari di seluruh bumi, di segala tempat. Jadi kalau saudara menemukan seseorang yang sedang mengalami kehilangan, saudara masih ingat yang hilang itu modelnya ada domba, ada dirham, dan satu lagi ada anak, ya, seorang anak. Ini sebenarnya meningkat ini ya, masuk pernyataan ini. Jadi ketika mereka kehilangan atau mereka sendiri jadi hilang, yang hilang itu adalah mereka hilang jalan, mereka hilang kebenaran, mereka hilang hidup. Nah, kata-kata ini saudara sebenarnya mewakili kata yang lebih jelas. Hidup itu berbicara roh, kebenaran itu berbicara Injil. Jalan itu berarti pintu untuk mendapatkan kebenaran dan hidup. Jadi apa itu? Berarti ini kita berbicara soal bank. Berita, ajaran, nasihat, dan kepemimpinan Injil. Jadi bagaimana ke sana? Jadi kita perlu berita Injil, kita perlu ajaran Injil, kita perlu nasihat Injil, kita perlu kepemimpinan Injil. Jadi bagaimana caranya? Itu sebabnya kita mau bangun struktur ini bukan karena kita seperti oh iya lagi apa ini sedang berlatih sesuatu, kita ngarang-ngarang lalu kita buat strukturnya, kira-kira seperti itu. Saudara, ini saya beritahukan ini kepada saudara supaya saudara nggak tanya-tanya bagaimana sih jadinya kursus ini, mengapa nanti urutannya seperti itu, mengapa ada poin A, poin B, dan C, dan seterusnya, dan saudara memahaminya dengan jelas. Jadi kita juga bersama-sama seperti yang diajarkan oleh Al-Masih bahwa kita ini dijadikannya sebagai sahabat. Sahabat itu adalah mereka yang sudah belajar kepadanya dan tidak ada yang disembunyikan. Seluruh kehendak Bapa diberitahukan. Kepada orang-orang demikian bisa disebut sebagai sahabat. Oke. Jadi kalau misalnya kita panggil sahabat-sahabat, halo sahabat, tujuannya ini supaya satu saat mereka itu kan dapat memahami seluruhnya kehendak Allah tanpa ada yang ditutup-tutupi. Mari mulai dengan ini. Kursus Proyek Injil atau KPBI ini, di overview yang saya bagikan di sini ada 3 kata penting karena kata terakhir dari PBI ya, Proyek Bank Injil. Proyek Bank Injil ini ada 3 kata dan sebenarnya banknya juga singkatan. Yang proyek itu berbicara soal pekerjaan atau usaha. Nah, jadi kalau berbicara soal pekerjaan atau usaha, kita mengingat Yohanes 15 ayat 1. Yang memiliki proyek ini adalah Sang Bapa. Jadi ini bukan proyeknya si A, si B, si C, atau proyek dari salah satu kita, atau mungkin berkata ini proyeknya Pak One. Enggak. Kalau itu proyek saya, saudara, udah dibuang aja untuk apa gitu kan. Lebih baik kita ikut proyek yang lain menghasilkan uang.
Kursus proyek Bank Injil bukan proyek menghasilkan uang. Kalaupun kita mengumpulkan uang, tujuannya untuk digunakan dalam seluruh pekerjaan itu. Jadi tidak ada yang diuntungkan secara pribadi di sini. Oke, kita mulai dengan proyek. Maka kalau kita berbicara tentang kursus, tidak akan terlepas dari proyek Bank Injil. Jadi proyek itu adalah pekerjaan atau usaha sang Bapak supaya, jadi ini dia menanam ada satu pokok anggur, satu-satunya pokok anggur, kemudian kebunnya hanya satu, dan di pokok itu seluruhnya ada carang atau cabang atau ranting-ranting. Dan saudara tahu ranting-rantingnya adalah kita. Berarti Allah mengusahakan kita di dalam sang anak. Itu proyeknya. Yang kedua mengenai bank, ini berarti tentang apa yang dibahas tentang berita kita, ajaran kita, nasihat kita, kepemimpinan yang kita bicarakan, itu berkaitan dengan kebun anggur tadi dan pokok anggur satu-satunya yang diusahakan oleh sang Bapak. Jadi usaha itu berkaitan dengan berita, ajaran, nasihat, kepemimpinan. Jadi itu yang diusahakan. Bank itu adalah usahanya, gitu. Maksudnya bentuk pekerjaannya atau usahanya. Jadi kalau misalnya, oke, itu ada usaha proyeknya, proyek kerajaan Allah itu adalah pokok anggur. Bagaimana melaksanakan di sana? Apa yang dikerjakan? Jawabannya bank. Jadi bank yang dikerjakan itu kalau di dalam catatan Yohanes 15 adalah kebun anggur dan pokok anggur itu sendiri. Dan perhatikan saudara, yang mengerjakan ini bukan kita, melainkan sang Bapa. Kita cukup aman. Jadi segala sesuatu dari dia, oleh dia, dan bagi dia. Mari lihat bagian yang ketiga. Proyek Bank Injil. Injil itu apa? Ini sebenarnya ketetapan atau hukum dari Allah. Hubungan antara pokok anggur dan ranting-ranting dalam Yohanes 6 ayat 5. Kita tidak mungkin hidup sendiri tanpa ada di dalam ranting itu. Jadi ketika kita berdosa dan kehilangan jalan kebenaran dan hidup, kita terpisah di luar pokok anggur. Sekarang kita dimasukkan dalam pokok anggur itu. Maka dikatakan tinggallah di dalam pokok anggur itu. Nah itu hukumnya teman-teman. Jadi saudara, kalau tanpa Injil kita tidak mungkin punya hubungan di sana. Jadi Injil itulah yang mengantar kita masuk di dalam pokok anggur. Jadi ini sederhana. Jadi apa yang kita bicarakan dalam kursus proyek Bank Injil, kita ambil ilustrasi dari pokok anggur. Ini pelaksanaannya. Nanti kita bisa gunakan ilustrasi lain yang disampaikan oleh Al-Masih. Ini semua sesuai dan maksudnya pekerjaan kursus proyek Bank Injil ini adalah kursus yang dilaksanakan oleh kehendak atau keinginan sang Bapa. Nah, teman-teman, ini pasti jelas kepada kita karena sudah dijelaskan oleh Al-Masih bahwa pekerjaan sang Bapa itu pasti berhasil, dan maksudnya dia berhasil dan kita berhasil. Kita mendapat sukacitanya dengan sukacita yang dibagikan di dalam proses itu tadi. Itu sebabnya dikatakan bahwa kita beroleh kehidupan yang melimpah dan berhasil buah yang tetap. Oke, jadi Allah menghendaki usaha dari kebun anggurnya. Jadi Allah menghendaki, ini saya sampaikan di sini ya. Jadi Allah menghendaki usaha dari kebun anggurnya itu berhasil dalam kelimpahan. Jadi bukan hal yang sekedar apa adanya ya. Nah, mari lihat kehendak Allah diwujudkan dalam 3 bagian besar. Pertama, pertobatan dan pengampunan dosa melalui Injil. Kedua, itu kerajaannya datang di atas bumi. Dan yang ketiga, keturunan ilahi memenuhi seluruh bumi. Dan ini menjadi miliknya selama-lamanya. Sampai kedatangan kedua. Nah, di sini nanti struktur itu dikerjakan. Jadi mengapa kita bangun strukturnya, apa namanya, KPBI 1 itu tentang apa, KPBI 2 itu tentang apa, dan yang ketiga itu tentang apa. Nah, teman-teman tadi sudah melihat itu di dalam undangan yang sudah dibagikan ya. Jadi saya tidak bisa membahas sekaligus malam ini 1, 2, 3. Tapi kita akan fokus di satu yang akan kita lanjutkan bagi saudara yang sudah mulai, dan bagi saudara yang baru masuk ini tidak terlambat karena masih bahan yang sama. Oke, mari mulai dengan struktur KPBI yang dibangun dari tahap ke tahap. Yang pertama, kursus 1. Kita memberi nama kursus 1 ini mengalami Injil dan Roh. Dan kita warnai ini supaya jadi pertanda bagi kita. Cara membangunnya selalu dalam 3 kategori, yaitu dasar, cara, dan tujuan. Oke. Sekali lagi, dasar, cara, dan tujuan. Kalau kita berbicara kursus 1 mengalami Injil dan Roh, kita akan melihat di sini persoalan pertobatan dan pengampunan dosa melalui Injil Kerajaan Allah.
Jadi bagaimana cara mengerjakan itu? Nah, di kursus Proyek Injil mempermudah saya dan saudara untuk menolong setiap orang yang masuk dalam kerajaan Allah agar mereka dapat. Nah, ada 3 kata yang penting di sana, apa namanya, dibimbing, kemudian eh, didampingi, pendampingan, pembimbingan, dan juga apa satu kata, pendampingan, pembimbingan, dan apa yang satu saya jadi lupa ya. Jadi ada 3 kata, nanti ada yang bisa mengingatkan, silakan tulis di ruang chat ya. Jadi tujuan ini supaya orang-orang yang datang kepada Al-Masih bisa dibimbing dengan, nah, kita pakai kata kasih di sini. Nanti kita akan dijelaskan di bagian lain. Akan kita bahas berikutnya. Oke, yang pertama dasarnya. Mengapa harus mengalami Injil dan Roh? Nah, ini menjadi pertanyaan dan ini mungkin kejutan bagi beberapa orang yang di luar yang belum pernah ikut proyek Bank Injil, karena istilah yang kita gunakan mengalami Injil dan Roh bukan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Nah, di sini teman-teman yang lagi ikut kursus Proyek Injil dan sudah terbiasa dengan istilah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, saudara harus memahami perbedaannya di sini. Di mana letaknya? Nah, kita berbicara di luar bukan untuk menyerang orang yang menggunakan istilah itu, tetapi supaya saudara dapat dengan pasti menolong orang-orang memang masuk dalam kerajaan Allah. Bukan mengikuti ritual yang seolah-olah mereka sudah masuk dalam kerajaan Allah, padahal itu jalan yang dibuat oleh manusia. Nah, mengapa saudara kebanyakan praktek itu sekarang siapa yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat ada seperti altar call atau misalnya hanya pribadi lalu didoakan, ikuti kata-kata saya dan seterusnya. Itu tidak ada kuasa roh di sana. Karena mengalami Injil dan Roh ini bukan sekedar kata-kata biasa, melainkan penuh dengan kuasa yang dari atas. Makanya saudara kita nggak perlu melepaskan tenaga dalam ketika lagi berbicara kepada seseorang, ya sama seperti orang seringkali mengusir setan, lalu dia melepaskan kekuatannya. Nah, ini sebenarnya karena tidak mengerti jalan Allah. Kita hanya biasa aja, nggak perlu hebat-hebat, saudara. Saudara hanya berbicara, tetapi saudara berbicara karena saudara telah menerima wewenang sebagai saksi Injil. Dari mana wewenang itu? Karena saudara mengalami Injil dan Roh. Jika saudara tidak mengalami Injil dan Roh, artinya saudara dalam ancaman, kemungkinan saudara adalah saksi palsu. Nah, itu persoalannya dari diri kita. Jangan bicara dengan orang lain, jangan sindir orang lain. Ini tentang saudara. Jadi itu sebabnya waktu saya mengalami pertama ini, saudara, bertahun-tahun, berpuluh tahun, saya tidak memandang kepada orang lain. Saya hanya melihat terus apakah sampai pada titik di mana saya memiliki ratusan atau 1001 pertanyaan, tidak ada yang tidak terjawab lagi. Jadi saya bagikan dengan orang lain. Nah, mengapa nanti kepada saudara yang sudah menyerahkan diri saya menjadi sangat tegas menyatakan pemisahan? Karena kalau tidak terjadi pemisahan dari pengalaman saya bertahun-tahun berkeliling, tidak ada orang yang betul-betul menyerahkan diri kepada Kristus dan mengikuti ajaran itu dengan tepat. Nah, ini masalahnya karena kita sudah didoktrin sebelumnya. Agak berat sekali bagi kita melepaskan doktrin lama. Maka dalam kursus Proyek Injil salah satu poinnya adalah pemisahan. Sama seperti ini, saudara, mengapa kita gunakan beberapa istilah, misalnya Isa Al-Masih atau salam daripada Shalom, atau misalnya kita gunakan pinjam bahasa karena perbedaan agama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan seperti itu. Kita seolah-olah kita buat ini apa? Untuk menjangkau A, B, dan C. Injil tidak melakukan itu. Dan kita juga tidak seperti, oh iya saya ini kan orang Kristen sedikit, Shalom, langsung kelihatan kepada orang, wah ini orang Kristen. Justru kedatangan Kristus, dia tidak menampakkan dirinya sebagai seorang yang turun dari sorga. Dan ini persoalan bagi saudara. Jika saudara jadi saksi Injil, jadilah seperti orang-orang di sekitar saudara dalam segala penampilan. Tapi satu hal, jangan berbuat dosa. Gimana teman-teman? Itu satu poin yang paling penting. Mengapa kita dipanggil dalam Injil Kerajaan Allah melalui kursus Proyek Injil, penegasannya. Dan poin pertama adalah mengalami Injil dan Roh. Jika saudara mengalami Injil dan Roh, ini bukan penampilan di luar. Itu sebabnya mari kita sama seperti yang lain. Nah, mengapa itu saudara di antara kita? Kita mulai dengan penggunaan salam. Dan ketika saya bertemu dengan di luar, saya kan sekarang, saudara, saya perkenalkan Injil ini melalui alat yang digunakan di media sosial, yaitu TikTok ya, dan Facebook. Sebenarnya arah saya ke TikTok karena menunggu kemarin saya bisa lolos untuk bisa menjadi pengguna TikTok yang apa namanya yang layak menurut alat itu.
Ya, saya lakukannya di Facebook. Nah, tujuan ini saudara bukan untuk supaya kita lagi di sana belajar. Tempat belajar kita itu di kursus Proyek Injil. Saudara ada di sana menjadi orang seperti mereka. Jadi jangan gunakan istilah mengalami Injil atau mengalami apa namanya bahasa-bahasa yang lagi kita gunakan. Karena itu kalau mereka dengar, mereka langsung jadi enggan, tarik diri dan merasa wah ini gimana ya gitu kan. Jadi nanti saya beri penjelasan bagaimana ketika kita bergabung di apa namanya TikTok, bagaimana cara kita berbicara di sana, apa yang kita harus lakukan. Jadi beda ketika kita berbicara di tengah-tengah kursus, berbeda ketika kita berbicara di tengah-tengah kelompok orang banyak. Isa berbicara kepada kelompok orang banyak gunakan perumpamaan, tapi kepada murid-murid kadang-kadang perkataan itu menjadi sangat jelas dan kadang-kadang juga pedas. Nah, kenapa saudara? Karena di sana ada pemisahan. Jadi kalau saudara siap masuk kursus, persyaratan pertama untuk masuk kursus nanti diberitahu itu adalah komitmen, penyerahan diri. Baik, jadi teman-teman kita mulai dengan ini, mengapa harus mengalami Injil dan Roh? Jadi di sini ada penjelasan di bawahnya. Akibat dosa manusia telah kehilangan kemuliaan atau Roh Allah. Tanpa Injil manusia yang berdosa tidak layak di hadapan Allah. Dan tanpa Roh Allah manusia itu mati dan terpisah selamanya dari Allah. Ini alasannya mengapa poin pertama untuk datang kepada Al-Masih, belajar kepadanya adalah mengalami Injil dan Roh. Itu berarti siapa yang boleh ikut dalam kursus Proyek Injil, kita mengerti bahwa bukan orang-orang yang seperti ya udah masuk aja di sana gitu. Mengapa kita buka pelayanan seperti FOB, kemudian ABIM atau renungan baru, tadi itu renungan baru ya, FOB, ABIM gitu kan. Anda bertanya, Injil menjawab. Mengapa kita buka pelayanan ini yang terbuka bagi umum? Supaya mereka beroleh pintu untuk memasuki wilayah kerajaan Allah yang telah disediakan bagi semua orang. Jadi kita tidak menarik orang untuk menjadi fanatik dan seolah-olah dia tiba-tiba pindah tanpa proses. Jadi Al-Masih memanggil orang-orang yang ikut dia, dia memanggil mereka dan membiarkan mereka memutuskan sendiri. Kalau mereka punya alasan, dia berkata, udah tidak usah. Dia berkata kepada mereka, kalau mau ikut, jadi istilahnya sama dengan mau ikut aku, itu berarti sama posisinya ketika kita mengantar orang masuk dalam kursus Proyek Injil. Jadi saudara, kemungkinan karena kita selama ini belum tahu kepentingan dan sebenarnya kursus Proyek Injil seberapa besar perannya bagi orang-orang yang memang menyerahkan diri kepada Al-Masih dalam kerajaan Allah. Kalau kita mengerti ini, saya berpikir saudara akan bersungguh-sungguh menolong setiap orang agar mereka mendapat bagian dalam perlengkapan melalui kursus Proyek Injil. Oke, jadi itu dasarnya tadi. Kursus yang pertama ini mengalami Injil dan Roh, dasarnya adalah karena manusia telah kehilangan hidup. Itu berarti kehilangan Roh Allah dan mereka tidak memiliki kebenaran karena mereka semua berdosa. Dan yang ketiga itu karena memang mereka tidak tahu bagaimana caranya gitu. Padahal cara sesuatunya adalah melalui Injil kerajaan Allah. Mari lihat caranya itu. Bagaimana mengalami atau bagaimana cara mengalami Injil dan Roh. Cara satu-satunya untuk mengembalikan Roh Allah dalam diri manusia yang berdosa adalah manusia menyadari keadaannya. Ini prosesnya, saudara. Mengalami keadaannya, bertobat, dan menerima pengampunan yang disediakan Allah melalui jalan satu-satunya, yaitu Injil. Untuk dapat mengalami Injil, perlu orang-orang yang diutus atas nama Kristus untuk menyampaikan berita Injil. Jadi ini perlu pengutusan, perlu orang-orang yang pergi. Nah, saudara-saudara kita sudah bisa melihat, kalau saudara sudah mengalami kerajaan Allah, berarti saudara disiapkan untuk pergi keluar agar orang-orang bisa mendengar berita pengampunan dosa itu melalui pemberitaan Injil. Nah, saudara, di sini penyampaian berita Injil itu disertai oleh Roh Allah yang selanjutnya akan menginsafkan, menerangi, menolong pendengar, sehingga yang percaya dan menerima akan dimeteraikan dan didiami oleh Roh kebenaran itu. Ini bahasa lengkap dari maksud cara yang nanti diuraikan di dalam bagian-bagian proses kursus Proyek Injil. Jadi perhatikan caranya, sebenarnya cara ini kalau disingkat hanya satu kata, caranya itu adalah mengalami Injil dan Roh. Jadi mengalami Injil itu kalau misalnya kita nggak ucapkan mengalami Roh, itu berarti tidak mungkin Injil dikerjakan tanpa Roh.
Mengalami Injil itu maksudnya mengalami Injil dan Roh, dan mengalami Injil itu berarti harus ada orang yang membawa berita Injil dan ada orang yang membuka telinganya. Itulah istilah tadi sadar. Jadi di sana ada kata-kata seseorang itu menjadi sadar atau insaf dan mendapat penerangan, dan kemudian karena dia terima, maka Roh Allah menolong dia untuk bersaksi atau berkata-kata. Dan yang ketiga itu adalah tujuan. Tujuannya, jadi kursus Proyek Injil bagian 1, tujuannya untuk apa mengalami Injil dan Roh adalah melalui Injil manusia beroleh penebusan dan penghapusan segala dosa, kesalahan dan pelanggarannya. Dengan demikian Roh Allah berkenan diam dalam diri orang yang telah disucikan sehingga manusia yang tadinya mati beroleh hidup kekal. Jadi saudara, kita singkat aja, jalan kebenaran dan hidup itu adalah ketika seseorang mendapatkan kembali yang hilang, yaitu Roh Allah. Karena itu goal daripada mengalami Injil dan Roh. Jadi ini sangat sederhana, saudara-saudara. Jadi kurikulum yang kita bangun bukan kurikulum yang dibangun oleh para ahli atau orang-orang ilmiah karena pengelolaan teologi atau apologetik, atau misalnya karena berbagai data-data yang hanya dikumpulkan, bukan karena apa yang dinyatakan oleh Roh melalui nubuatan di dalam Injil Kerajaan Allah. Dan kira-kira begini saudara, meskipun demikian tetap terbuka untuk diuji tentang kebenaran ini, dan kurikulum ini juga saudara-saudara ada di sana sebagai seorang peneliti. Jadi sebagai seorang yang dipanggil untuk meneliti, kemudian menemukan. Jadi bukan sebagai penemu saja, tapi juga menjadi pelaku. Nah, kalau jadi ini cara membangun, mengapa nanti kita ada beberapa bagian dalam kursus Proyek Injil 1, dasarnya sudah jelas, caranya sudah jelas, tujuannya sudah jelas, strukturnya sekarang kita lihat gimana prosesnya sampai terbentuk demikian. Bagaimana cara membentuk kurikulum KPBI 1 mengalami Injil dan Roh? Pintu utama pengalaman Injil dan Roh adalah bank Injil. Jadi berita, ajaran, nasihat, dan kepemimpinan. Karena itu seorang perlu mengalami proses dari supaya maksudnya dapat mengalami proses bank Injil itu, mau tidak mau harus mendengar. Karena itu berita, ajaran, nasihat, kepemimpinan semuanya pintu maksudnya adalah telinga yang mendengar. Nah, ini tinggal berlangsung saja, teman-teman. Karena sudah ada dalam ayat-ayat kitab suci yang jelas prosesnya, harus ada telinga yang mendengar, kemudian hati yang percaya, mulut yang mengaku, seperti di dalam Roma pasal 10. Nah, sudah jelas dalam seluruh kitab suci orang-orang yang sudah dipanggil dan menyatakan mau ikut Yesus. Jadi Yesus memanggil, mari ikutlah aku. Dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Siapa yang merespon, berarti mereka menyerahkan diri di sana. Lambang penyerahan diri itu sesudah Yesus naik ke surga adalah baptisan karena Injil. Nah, mereka yang sudah datang kepada Yesus tidak boleh lagi balik ke belakang. Tidak pantang untuk menoleh ke belakang yang sudah siap membajak. Itu sebabnya kita mulai dengan pemisahan. Sudah berpisah, dia harus mengumumkan lagi itu ketika ditanya, ketika ya dalam seluruh hal, ketika ada persoalan, apakah orang itu ketika mendengar ajaran Injil sama seperti mereka yang mengundurkan diri karena tidak tahan mendengar ajaran? Kita sudah buktikan ini di antara teman-teman kita, saudara-saudara. Makanya ini bukan ancaman bagi saya dan saudara. Jika ternyata nanti saudara tidak tahan pengajaran, itu pasti ada orang yang mengundurkan diri. Makanya kita tidak mau buat ajaran yang memberatkan orang. Kan? Kursus Proyek Injil tidak memberatkan orang, tapi kursus Proyek Injil adalah ajaran yang hidup. Artinya kalau orang tidak mau hidup, itulah orang yang mengundurkan diri. Yesus berkata, akulah roti hidup. Lalu mereka berkata, wah ajaran ini, wah ini parah, ini ajaran ini nggak betul ini, kira-kira begitu. Atau siapa yang sanggup dengan ini? Lalu mereka mengundurkan diri dan tidak ikut kembali lagi gitu. Perhatikan saudara, mengapa itu dibuat kata-kata itu, awasannya bagi orang yang mengundurkan diri sulit sekali untuk kembali lagi. Itu persoalannya. Sulit sekali untuk kembali lagi karena semua perhitungan di sana saudara. Lebih mudah dia malu sekali pertama daripada malu kedua kali kan. Jarang itu kalau udah pernah malu lalu dia balik kembali. Makanya dia akan kembali di sana ada ketakutan, ada rasa malu, dan dia terlalu pandai bersembunyi karena dia sudah pernah pengalaman dengan sembunyi-sembunyi. Makanya kita berjaga-jaga ini saudara, orang yang sudah dibawa itu mahal, dan kalau dia tidak rela dibentuk, Yesus berkata tidak layak bagiku. Nah, makanya perlu pemisahan, kemudian orang itu diminta supaya mengumumkan, artinya dia harus terus bersaksi, segera bersaksi, dan bagian ketujuh itu dia tahu bagaimana penghormatan Allah, bukan penghormatan manusia. Dia harus tahu perbedaan itu.
Dan saudara, ini sebenarnya bagian 8, 9, dan 10 itu adalah habitat baru, kebiasaan baru. Jadi mulut yang setia bersaksi, tangan yang rajin memberi, kaki yang rela berkeliling. Ini kebiasaan baru. Jadi ada lagu yang saya buat mengingat semua yang terjadi ini, segala sesuatunya menjadi baru. Jadi kita ada apa namanya, bukan hanya apa namanya, hidup baru itu dinyatakan melalui perkataan baru, kemudian persekutuan baru dan juga sukacita yang baru. Jadi semuanya baru. Mengapa? Baru ini bukan karena kita mau buat baru, tetapi memang kita sudah dibentuk baru. Jadi tidak ada orang yang bisa menciptakan kita baru selain daripada melalui proses Injil dan Roh. Jadi saudara-saudara, nanti berikutnya ini kurikulum ini dibagi dalam 3 bagian, yaitu 1A, 1B, dan 1C. 1A itu adalah kesadaran diri, 1B itu pengenalan Allah, dan 1C itu adalah perhatian dengan sesama. Nanti saya akan bahas setelah ini tentang bagian 1B, dan ini yang menjadi upgrade bagi teman-teman yang sudah selesai di 1A. Nah, supaya tidak menjadi terlalu banyak informasi, sampai di sini dulu pembahasan ini, bagaimana terbentuknya struktur ini, sehingga ada 1, 2, 3, kemudian ada 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Oke, saudara-saudara, meskipun ini agak panjang, saya tidak tahu yang mana yang saudara tangkap tadi, selain daripada saya bicara terlalu cepat, pasti saudara-saudara akan lupa dengan beberapa hal. Jadi jangan khawatir dengan beberapa hal. Satu hal, satu poin penting saudara dapatkan bisa dibagikan setelah ini. Bisa ditulis juga dalam ruang chat. Oke, saya stop sampai di sini. Mari kita berdiskusi bersama. Oke, mari disilakan diberi kesempatan kepada teman-teman siapa yang mau beri komentar. Tapi sebelum memberi komentar, saya lihat dulu tulisan di sana ya. Ini mulai dari Rini, salam Pak One, mungkin di luar sana ada orang-orang yang rindu untuk mengerti isi kitab suci dan banyak metode-metode untuk bisa belajar. Oke, metode untuk bisa belajar isi kitab suci, tetapi ketika ikut kursus Prebang Injil, kita dibimbing, oke, mulai dari awal proses dan bertahan sampai akhir dalam iman kepada Kristus. Oke, kasih Rini. Kemudian, oke, ini dari itu yang tadi. Lenovo. Saya nggak tahu. Saya panggil Lenovo ya. Namanya siapa? Dari Lenovo setia dan taat. Oke, terima kasih. Pak Edi, Pak. Ya, Pak Edi. Pak Edi, Pak. Lenovo. Pak Edi. Oke, Pak Edi. Halo, Pak. Saya nggak lihat mukanya. Orangnya sudah buka lebar-lebar gambarnya. Oke, makasih Pak Edi. Oke, itu karena belum dikasih. Oke, Bu Murniati, yang saya alami selama ikut, maksudnya terus Prebang Injil, kita saling menyampaikan berita Injil yang dialami. Maksudnya saling berbagi nih ya. Masing-masing saling berbagi, Mas ya. Semua dapat giliran bersaksi, dari situ kita teguhkan kembali, oke? Dan ada pertanyaan yang masih belum dimengerti. Nah, ini apa ya? Cara kegiatan di dalam pertemuan berarti ya. Kemudian kita di dalam grup sepakat bersama menolong saudara-saudara setiap pertanyaan tentang berita Injil Kerajaan Allah. Sehingga dari situ yang belum bisa bersaksi di pertemuan besar, di grup kecil bisa menyampaikan berita Injil yang dialami. Oke, semakin terang berita kebenaran Injil yang sudah diajar, dibimbing, dibekali setiap pertemuan bersama. Oke, terima kasih Bu Monty. Oke, hanya sampai di situ ya. Oke, terima kasih yang sudah menulis, yang sudah berbagi, dan bagi saudara yang berkenan bicara langsung dan yang masih mau menulis ya disilakan. Kira-kira yang saya jelaskan tadi jelas atau semakin membingungkan? Dari Bu Friska, betul. Kalau orang tidak mengalami Injil dan Roh, lalu beritakan Injil, itu pemberita palsu. Ya, harus mengalami ya. Kasih. Mari, siapa yang
berkenan bicara langsung. Jadi ini sekaligus saudara, ini bukan hanya mendorong. Jadi bagi saudara yang masih enggan terlibat dalam kursus, moga-moga yang baru saya jelaskan tadi saudara berkata, oh ya, saatnya saya harus ikut kursus dengan ya dengan komitmen ya. Jadi selama ini kan ada yang ikut kursus setengah-setengah gitu kan. Ya saudara bukan ikut kursus, saudara tahu ini kursus ini adalah perwujudan daripada maksud pertama ketika Al-Masih memanggil murid-muridnya, ayo ikutlah aku. Jadi kalau misalnya saudara ikut Yesus dan dia ada di tengah-tengah kita, langsung terlihat hari ini, saudara tidak mungkin akan ikut dia dan setengah-setengah hati kan? Beda kan? Beda dengan ikut kegiatan kerohanian. Saudara jadi tahu bahwa pertemuan kita di dalam kursus proyek Injil dan pekerjaan-pekerjaan yang berhubungan dengan proyek Injil itu adalah pertemuan-pertemuan yang bisa melihat langsung kehadiran Al-Masih di antara kita. Nah, kalau kita nggak bisa melihat itu, saudara-saudara, maka pekerjaan yang kita lakukan ini tidak ada bedanya dengan ritual dari orang yang sama dengan orang-orang lain lakukan. Oke, ini diam-diam karena kecewa karena pilihannya tadi belum tercapai ya, atau nggak ikut memilih. Ini baru-baru aja karena lagi diam-diam semua. Oke, ada dua, ada Pak Roy, Pak uh, Pak Edi ya, Plenovo. Ini mau bicara, Bapak, Bapak, Pak Edi mau bicara Pak? Suara Pak Edi nggak ada ya, nggak kedengaran. Ada masalah dengan PC-nya Pak Edi itu. Tahu Pak Roy dulu Pak, kalau kelihatan Pak Edi belum bisa itu karena ada gangguan di mic-nya. Iya, seperti disampaikan bahwa ini kan proyeknya Allah dengan tadi sudah disampaikan dalam bagaimana kita pastikan bahwa ini usaha Allah seperti Al-Masih sampaikan, akulah pokok anggur dan Bapa akulah pengusahanya. Jadi ada usaha Allah itu ada di dalam Kristus gitu. Nah, Allah mau semua ditarik kembali kepada Dia. Nah, itu sebabnya saya seperti tadi melihat juga sebenarnya di dalam nenek moyang kan kita uh, tidak memiliki dasar atau uh, dasar yang harusnya bisa di dalam pokok itu tanpa Injil karena kita sudah menjadi ya tumbuhan-tumbuhan liar yang bukan satu pokok dengan Almasih. Karena yang satu pokok itu secara nenek moyang kan dari Israel seperti itu. Tapi kita sebagai tunas liar yang dicangkokkan oleh penerimaan Injil, maka kita menjadi bersatu di dalam proyek satu-satunya proyeknya Allah itu eh, menjadi satu pokok dari Almasih gitu. Jadi kita menjadi ranting dan cabang-cabang dan ranting itu dimasukkan kepada pokok yang sama karena itulah usaha Allah. Nah, cara Allah bekerja itu seperti tadi disampaikan kan pertama bagaimana maksudnya karena kita tidak memiliki lagi hubungan itu karena kita yang sudah berdosa yang terpisah dari Allah lalu Injil yang menyatukan. Maksudnya penerimaan Injil itu menjadi dasar atau cara bagaimana kita bersekutu kembali karena Roh Allah itu diberikan ketika kita menerima Injil. Nah, itu yang menjadi pemberian Allah di sana, maka di sana dikatakan berarti itu sudah terjadi. Lalu kerajaan Allah ini kan diinginkannya memenuhi bumi seperti tadi. Nah, berarti kan ada di sana kita tetap tinggal di dalam proyek ini dan mengerjakannya itu agar sebagaimana tujuan Allah eh, maksudnya kerajaan ini datang di bumi, memenuhi bumi, berarti ada orang-orang yang memang dipakai untuk membawa seperti tadi. eh, Kita sama dengan kita ketika kita mendengarkan Injil lalu menerima Injil, nah itu kan karena ada orang yang sudah membawa berita itu. Jadi pengalaman itu yang kita eh, yang kita amati di dalam apa yang sudah diteladankan mereka-mereka yang sudah lebih dahulu menerima Injil itu, para teladan-teladan itu, dan itu yang kita selidiki bersama. Nah, cara itu yang tetap terjadi, bahwa ada berita Injil sebagai uh, dasar agar agar tujuan itu tercapai. Jadi berita Injil yang diterima, lalu olehnya itu
si penerima itu menerima persekutuan dengan Allah dalam Al-Masih itu tadi. Nah, dia di dalam melakukan itu terus kan berarti ada orang lain yang harus membawa itu. Jadi membawa berita itu karena itu dasarnya agar orang itu kembali nanti bisa menerima apa yang menjadi pemberian Allah itu rohnya. Nah, karena dengan begitu ketika ini maksudnya memenuhi bumi sebagaimana kehendak Allah, berarti ini ada proyek yang harus dikerjakan bersama. Nah, bersama sebenarnya di sini maksudnya karena kita tinggal bersama di dalam Al-Masih. Pekerjaan itu Allah yang melakukan, tetapi ketika kita tinggal, kita menjadi alat-alat yang sesuai dengan kehendak Allah itu mengerjakannya begitu. Nah, itu sebabnya dalam proyek Bank Injil ini salah satu cara yang dilakukan dalam kursus ini, bagaimana ini dilakukan dengan seperti dasar, dengan cara, dengan tujuan yang sudah tadi, yang sudah Allah tetapkan tujuannya itu. Pertama tadi kan maksudnya orang akan menerima itu, lalu kerajaannya datang di bumi sudah jelas karena maksudnya ketika Al-Masih datang menyatakan kehendak Allah itu seluruhnya bahwa dia jalan itu, kerajaannya datang, tetapi bagaimana memenuhi bumi berarti ini harus disampaikan kepada orang-orang di bumi ini gitu. Nah, cara melakukannya ya berarti kan kita harus tinggal terus dalam itu. Untuk tinggal terus dalam Al-Masih ini kan ada langkah-langkah seperti tadi ya, mulai dasar cara sampai tujuan itu atau ada proses itu. Nah, salah satu dalam kursus itu kenapa dimulai dari mengalami Injil dan Roh karena memang kita yang sudah terpisah kan tidak mungkin memiliki persekutuan, kita tidak mungkin memiliki hidup, kita tidak mungkin Roh Allah karena Roh Allah itu diberikan ketika orang sudah menerima Injil. Nah, itu sebabnya seperti tadi eh, maksudnya mengalami Injil dan Roh ini menjadi seperti di awal sekali kursus ini dengan ya seperti bagaimana tahapan-tahapan itu dikerjakan dan maksudnya kita juga bisa membimbing orang yang belum mengalami sambil menjadi pendamping bagi mereka sambil untuk tinggal terus di dalam Al-Masih itu berarti itu tadi kita melihat bahwa sebenarnya betul sekali karena dari pendengaran itulah maksudnya yang selama ini yang maksudnya kita yang seperti tuli tidak mendengarkan Allah, tidak mendengarkan panggilan karena memang telinga yang masih belum disembuhkan. Tapi ternyata ketika maksudnya Injil itu sebagai panggilan dari Allah bagi kita menjadi terang, berarti di sana kita mengertilah maksudnya apa dari pendengaran tadi, pendengaran yang disembuhkan, lalu seperti tadi akhirnya hatinya menjadi percaya. Nah, itu juga menjadi melihat apa yang dimaksud ya seperti yang sudah di dalam bagian kedua itu ya bahwa ternyata hati yang percaya maksudnya itu yang percaya di dalam berita Injil itu begitulah maksudnya kesejajaran dengan melihat Allah gitu. Lalu pengakuan di mulut itu ya memang kan eh, itu menjadi satu kesatuan mulai dari telinga lalu hati percaya lalu pengakuan di mulut itu menjadi satu kesatuan dalam penerimaan itu. Nah, lalu bukti awal ketaatan kita kan dengan dibaptis sesuai dengan Injil. Nah, itu langkah-langkah yang terus lalu menjadi terjadilah di sana maksudnya pemisahan tadi bahwa dahulu kita maksudnya hamba yang lain tapi sekarang kita hamba kebenaran. Di sana kita terpisah dari yang lain itu. Nah, itu sebabnya maka maka ada langkah berikutnya seperti ya termasuk maksudnya ada janji pemulihan dari Allah, ada mulut yang setia bersaksi, ada tangan yang rajin memberi, ada sampai ke kaki yang rajin juga maksudnya bergerak. Artinya rajin bekerja atau rajin eh, ya tentu rajin itu sebenarnya datangnya karena pimpinan roh ya, karena roh itu yang sudah kita terima itu harus dia kita kita dengan rela dipimpinnya agar agar masuk sampai tujuan akhir keserupaan dengan Al-Masih itu yang menjadi kehendak Allah itu eh, eh, maksudnya ada langkah di sana. Jadi ada langkah mulai mengalami sampai langkah dewasa atau serupa Al-Masih itu. Nah, itulah yang mengalami Injil dan Roh itu eh, maksudnya terpelihara dengan cara-cara ya dengan kursus ini ketika kita maksudnya berbagi itu, nah pengetahuan yang informatif itu maksudnya penyelidikan bagi kita pengalaman kita di mana. Nah, itu seperti mengamati tadi.
bagaimana mengamati bukan hanya maksudnya secara informasi dalam pengetahuan, tapi menyelidiki diri gitu, menyelidiki diri dan juga menyelidiki di eh, lingkungan gitu. Maksudnya bagaimana bersama-sama tinggal di dalam Al-Masih terus karena begitulah kehendak Allah. Kira-kira yang seperti itu yang saya tangkap, Pak. Baik, makasih Pak Roy sudah berbagi dari bagian kedua ini ya. Jadi itu udah cukup terang tadi karena beberapa hal dijelaskan juga dengan eh, contoh-contoh ya. Jadi sekali lagi makasih Pak Roy, saya tidak ulang lagi. Teman-teman harap mendapat berkah yang sama juga dan sebelum lanjut yang lain, saya membaca tulisan dari Bu Els. Sangat jelas Pak One, ajaran Injil yang selalu saya alami dalam kursus pelebaran Injil sangatlah meneguhkan, menegaskan, terus mengingatkan bagi saya pribadi untuk terus belajar hanya pada Allah dalam firman-Nya dan rohnya. Sehingga ada kekuatan untuk selalu bertemu dalam persekutuan Injilnya, baik dalam grup kecil ataupun besar, karena mengalami bersama berada dalam sumbernya yang kekal. Oke, ya. Makasih Bu Els. Jadi sekali lagi makasih Pak Roy dan juga Bu Els yang sudah menulis tentang penjelasan tahap yang kedua ini tadi. Jadi pembentukan struktur dari kursus pelebaran Injil dan semakin jelas bahwa ya ini dibuat bukan karena kepentingan seseorang atau karena keahlian seseorang atau karena maksudnya daripada kita tidak ada kegiatan kita lalu mengisi waktu, tapi kita tahu ini cara yang tepat ya kira seperti itu. Oke, bagaimana? Diberi kesempatan pada teman-teman masih ada yang mau? Ada waktu 15 menit lagi. Pak Edi, gimana Pak Edi? Coba suaranya sudah ada Pak? Lah saya nggak dengar suara Pak Edi. Bagaimana? Yang lain bisa dengar suara Pak Edi? Belum kedengaran juga, Pak. Belum. Oke, Pak Edi belum bisa dengar Pak. Semua belum bisa dengar Pak. Pak Edi pakai laptop atau pakai apa ya? Handphone ya? Kelihatan pakai laptop Pak Edi Pak. Pakai laptop ya. Terkadang di mikrofonnya itu yang mungkin dia ada di sana pilihan seperti select speaker atau select mikrofon itu kan Oh harus iya, dipastikan. gimana Pak Edi? Si terganggu ya Pak. Oke, sementara Pak Edi menyiapkan itu, menyiapkan ya mungkin belum ada yang beritahu saya belum connect ke audionya Pak Edi ya. Iya sudah terbuka dua-dua termasuk mikrofon tapi tidak bisa ya. Oke, kalau kesulitan Pak Edi bisa berkenan nulis saja dulu Pak apa yang disampaikan karena belum bisa didengar kecuali ada yang bantu Pak Edi di situ ya. Baik, saya lanjut. Ya, saya lanjut ya. Sementara persiapan yang lain yang akan bicara nanti diberi kesempatan di akhir. Kembali berbagi layar kepada saudara-saudara. Nah, tadi kita sudah sampai pada pembicaraan struktur dari kursus Preban Injil yang dibangun berdasarkan tiga kata dasar, cara, dan tujuan. Ini rumusan yang pasti untuk seluruh bentuk bangunan ya. Selalu diletakkan dasar, kemudian dibangun bangunannya, itu caranya, dan kemudian gimana akhir tujuan dari semuanya itu. Oke, isi di dalamnya. Ini struktur ini berbicara sebenarnya tentang isi ya. Isi yang dibangun tadi saya sudah jelaskan. Jadi struktur dan kurikulum ya. Kurikulumnya ini apa rencana dan pengaturan dari yang digunakan sebagai pedoman penyelenggara proses pembelajaran untuk mencapai tujuan Al-Masih bagi para pengikutnya di seluruh bumi sampai akhir zaman. Jadi di seluruh bumi sampai akhir zaman. Jadi bukan hanya di generasi kita. Jadi saya mulai dengan ini. Tahun pertama, jadi ini seperti pengamatan dari ajaran-ajaran. Nanti kita akan belajar ini saudara di bagian kedua. Kalau saudara, makanya saudara-saudara yang belum selesaikan 1A nggak mungkin diberi kesempatan 1B. Karena itu nanti konflik. Ya.
Nanti kalau orang masuk langsung ke 1B karena itu penelitian kitab suci yang dibangun itu hanya informasi pengetahuan dan orang cenderung menjadi sombong. Sombongnya itu karena tahu ayat kitab suci tapi tidak tahu melakukan. Jadi lebih baik kita mulai dari 1A, kita mulai dari diri kita sendiri, betul-betul kita diletakkan di tempat yang paling rendah. Dan kemudian kita melihat hal-hal yang lebih tinggi, baru kemudian yang sifatnya hubungan secara horizontal, gitu kan, hubungan dengan sama. Oke, jadi tahun pertama, mari lihat bagian ini. Di tahun pertama menjadi penentu siapa yang akan tetap dalam proses pelatihan KPBI. Nah, itu yang saya maksud tadi, dari pengamatan apa yang dinyatakan kitab suci, rata-rata bisa dilihat orang-orang yang tetap akan berada di dalam persekutuan Injil dan seterusnya adalah mereka yang bertahan dalam tahun pertama dan, nah ini ada dannya sebenarnya, dan siap dibentuk. Jadi siap ditegur, siap diperbaiki dan seterusnya. Pada tahun pertama juga para pengikut yang menyerahkan dirinya untuk datang, jadi ada beberapa kata, datang, ikut belajar dan mengabdi kepada Al-Masih, dapat melihat dengan jelas seluruh maksud utama. Jadi perhatikan maksud utama, ini secara makro, belum secara mikro. Maksud utama dari panggilan Allah melalui Bank Injil Kerajaan Allah. Makanya saya tahu kalau teman-teman sekarang yang sudah ikut baik di teleconference, terlebih yang sudah join di dalam kursus proyek Bank Injil dan pipa, ya ada kelihatan seperti kenapa jadi kanada terang kita jadi nyorot ya bisa-bisan kesalahan. Jadi saudara bukan berarti saudara menjadi salah, tetapi memang di sana saudara lagi terkejut dengan hal-hal yang baru ini dan melihat semua di sekitar saudara dan seluruh masa lalu saudara menjadi salah. Nah, bagaimana caranya supaya kita tidak berkutak atau maksudnya kita tidak menjadi apa namanya masalah yang mengganggu kita dalam perjalanan berikutnya karena hal-hal yang salah ini. Apa yang harus kita lakukan? Nah, itu yang akan menolong kita nanti di masih tahap pertama, tahun pertama, maksudnya di bagian pertama, tetapi itu bagian 1B. Nah, di sini dilanjutkan, karena itu ada 3 bidang yang harus diperoleh secara utuh. Nah, penting ini utuh dari penelitian dan penemuan tahap pertama atau tahap awal. Nah, ada yang bertanya kepada saya, apa nggak pakai level gitu, Pak? Level 1, level berkembang, dan level akhir gitu ya. Ya gimana ya, dalam diri kita sebenarnya nanti salah mengerti lagi seperti apa namanya, tahap apa ya, iman ya. Jadi iman yang kadang-kadang orang berkata iman yang melompat gitu kan, lebih tinggi imannya. Saudara, dalam kitab suci saya sudah meneliti itu, iman itu nggak ada yang lebih besar, nggak ada yang lebih kecil. Iman itu tetap. Jadi iman itu, kasih itu juga nilainya tetap. Nggak ada nilai kasih yang lebih besar dan kasih yang lebih kecil. Tapi bagi orang memang kasih itu kembang kempis. Tapi kasih dalam kerajaan Allah itu sudah tetap. Namanya kasih besar. Kasihnya besar. Jadi imannya itu iman sebiji sesawi. Jadi iman itu berarti ada. Kalau dia ada itu sama sampai akhir. Yang perlu dipertahankan itu agar iman di awal itu tidak kurang dalam perjalanan sampai akhir. Nah, jadi mari melihat ini. Ini bukan level, melainkan proses atau tahap, karena ini menguji bagaimana kita telah menerima dan tetap di dalamnya. Nah, ini nanti soal taat dan setia sampai dalam kekal. Jadi apa yang perlu saya bagikan di sini meskipun ini belum diuraikan tentang 1B mengenai pengenalan akan Allah. Jadi saudara-saudara di 1A, ini yang kita bicarakan tadi 1A. Bagaimana kita menjadi sadar terhadap diri kita dari ke-10 poin ini. Apa yang ditekankan sebenarnya dalam pembahasan ini? Nah, ini pengalaman dari teman-teman yang sudah ikut 1 sampai 10. Yang disadarkan pertama dalam diri kita, kita menjadi sadar bahwa saya ini selama ini punya penyakit yang parah, yaitu tidak suka mendengar. Saya kasih yang pertama aja ya. Jadi ketika saudara disentuh oleh kebenaran Injil, maka saudara disembuhkan oleh kuasa ilahi melalui Injil. Sehingga dari telinga yang tidak dapat mendengar Allah, sekarang bisa mendengar Allah. Makanya saudara-saudara, kita bisa membedakan nanti suara yang bukan dari Kristus dan suara dari Kristus. Jadi jelaslah kita nggak sulit memahami lagi Yohanes pasal 10 apa yang dimaksud oleh Isa atau Yesus ketika dia berkata bahwa dombaku mendengarkan suaraku. Jadi maksudnya ya kita dengan mudah, wah ini suaranya Kristus, ini bukan suaranya Kristus. Jadi meskipun mereka memakai rupa suara Kristus ya, memakai firman Allah, tapi ternyata yang lagi berbicara ini serigala gitu kan.
Nah, saudara, bagaimana kita mendeteksi apa namanya yang serigala, maksudnya Nabi Mesias palsu dengan yang Mesias sejati? Nah, itu sebabnya saudara-saudara kita yang ada di dalam Al-Masih, hati-hati nih, jangan ada di antara kita yang dulu-dulu ini yang sampai pada akhirnya saling menuduh. Padahal ini sama-sama di dalam kelompok komunitas Kristus, malah di antara itu saling menuduh. Ini yang palsu, ini Mesias palsu, ini nggak ada di antara kita itu. Yang ada itu adalah orang yang menyusup masuk di dalam, lalu dia dengan gigih mengajarkan sesuatu yang beda gitu dari Kristus. Nah, orang seperti itu malah diajaknya saudara kalau boleh keluar dari proyek Injil gitu, keluar dari Injil. Nah, kita udah jelas ini adalah nabi palsu gitu kan. Nah, nabi palsu itu menyebar di seluruh bumi karena ketika Injil ditegaskan, mereka dengan gigih membelokkan jalan Injil itu kepada para pendengar. Itu kira-kira seperti itu. Nah, jadi ini yang pertama sekali disentuh dalam diri seorang yang mau ikut Yesus adalah telinga yang mendengar. Bagaimana telinga yang mendengar ini dilatih dalam 3 tahap. Pertama, kesadaran diri, kemudian pengenalan akan Allah, dan kemudian perhatian kepada bumi atau sesama, lingkungan atau dunia. Nah, itu yang dimaksud dalam apa namanya pembicaraan kita tentang kursus mengalami Injil dan Roh tahap 1, 2, dan 3. 1A, 1B, dan 1C. Jadi di 1A yang ditekankan di sana adalah bagaimana setiap orang berkata, ya aku orang yang tuli dan sekarang aku sudah bisa mendengar. Dan itu masih pergumulan di sana saudara karena lagi bersemangat karena udah bisa mendengar sekarang. Coba bayangkan orang yang sekian tahun tidak mendengar, pasti dia bersuka cita sekarang bisa mendengar. Yang kedua, dari dulu buta, sekarang menjadi melihat. Makanya saudara-saudara kadang-kadang ada saudara-saudara kita yang begitu jelas dia terang dan dia berkata, wah ini yang saya lihat. Bagi saudara-saudara yang melihat saudara demikian, jangan langsung divonis dan berkata, wah ini bagaimana dan seterusnya. Beri mereka kesempatan. Nah, di sini fungsi para instruktur mendampingi dengan kasih. Jadi pendampingan, pembimbingan, jadi perlu ditolong agar difasilitasi orang-orang ini bisa tetap di dalam Injil, tapi mereka mengerti bagaimana cara agar mereka bukan dikontrol oleh emosional, melainkan dikontrol oleh keinginan roh. Sehingga cara nanti ada banyak dilatih di sana. Begitulah murid-murid yang pertama. Kemudian dari cara berbicara gitu saudara. Cara berbicaranya sekarang semua Injil, Injil, Injil. Seolah-olah kalau dia bicara kata lain selain daripada Injil itu sudah menjadi najis ya. Ya kira begitu. Orang-orang yang baru mengalami Injil saudara. Nah, saudara yang belum mengalami tidak bisa membedakan ini, tetapi saya mengalami, teman-teman yang lain sudah mengalami, dan saudara yang sudah mengalami bisa melihat ini dalam diri saudara mengapa jadi konflik semua di sekitar kita. Saya ingat ini di awal-awal waktu di Medan, beberapa teman-teman berkata, wah Pak, ini dia beritahu semua salah dan kadang merasa tertuduh sendiri dan segala macam. Jadi saya sebagai ya menjadi teman yang mendampingi, saya harus berada di dalam posisi di mana tidak akan membuat saudara yang baru mengalami ini menjadi tawar hati dan juga tidak membiarkan dia sehingga dia malah mempunyai penafsiran-penafsiran sendiri terhadap apa yang dia alami. Karena ini sesuatu kejutan di dalam jiwanya karena dia memiliki roh Allah dan dia mendapatkan pengetahuan yang baru tentang kebenaran. Jadi itu kadang-kadang makanya ya ada yang sampai mengatakan, wah sekarang saudara tahu saya tidak perlu baca Alkitab lagi karena kenapa sebenarnya yang dia dapat bahwa dulu dia baca terus Alkitab. Tapi cara dia membaca Alkitab itu dia membaca karena untuk mendapatkan informasi. Padahal kalau secara utuh artinya begini, saya tidak membaca Alkitab lagi seperti yang lama, tapi sekarang saya membaca Alkitab dengan cara yang baru. Nah itu misalnya saya tidak lagi berdoa seperti cara yang lama, tapi sekarang saya berdoa dengan cara yang baru. Kadang-kadang bahasa mereka terputus teman-teman. Mereka berkata saya tidak perlu berdoa lagi. Nah orang menangkap, wah itu orang-orang yang ikut proyek Bank Injil itu memang orang-orang yang tidak berdoa. Pernah di dalam satu seminar pertanyaan yang langsung ini onsite ya. Pertanyaan yang pertama sekali dilemparkan kepada saya, Pak One, saya dengar Bapak itu tidak berdoa lagi. Padahal saya barusan mulai dibuka pembukaan seminar itu dan memang ada doa, saya berdoa gitu kan. Saya berkata, lo tadi apa yang terjadi? Saya barusan berdoa. Ya, jadi malu yang bertanya, tapi berkata, tidak Pak, ini yang kami dengar bahwa Bapak itu tidak berdoa lagi gitu kan. Ya kenapa gitu kan?
Jadi sesudah itu jadi seperti dicari-cari lagi supaya mereka ada pertanyaan, berkata, iya kami lihat Bapak doanya kok singkat banget gitu kan. Itu yang dicari. Biasanya doanya kan panjang-panjang, dibuat orang sampai udah nina bobo, tertidur, baru dikhotbahkan. Nah, jadi ini maksudnya saudara-saudara karena ketidakpengetahuan. Jadi seringkali apa yang kita alami itu kalau kita sampaikan secara setengah, orang juga menangkapnya setengah, dan akhirnya menjadi belok ajarannya. Jadi ini saya memberi semangat kepada saudara. Bagi saudara yang sudah terbentuk, jangan langsung vonis teman-teman yang lagi bersemangat ini bergairah. Tapi bagi saudara yang baru, jangan vonis mereka yang sudah lama dan berkata, kenapa kalian sudah tidak rohani, mengapa caranya begitu, dan seterusnya. Di sini kita ketemu bagaimana kita merelakan diri untuk dibentuk, bukan oleh perasaan-perasaan kita, melainkan kebenaran fakta dari hukum. Jadi perhatikan, hukum itu berarti perintah yang terdiri dari aturan dan ketetapan baru dalam Injil. Dan kemudian janji oleh Roh. Nah, teman-teman, kalau Allah menolong kita, makanya kan ini dua-dua pendampingan dari pembimbingan ini, satu kursus dan satu pipa. Pipa itu adalah pertemuan para abdi, jadi pertemuan ibadah para abdi. Apa yang kita lakukan di sana? Termasuk mengapa kita beri kesempatan untuk khotbah dan bentuk cara yang lain, karena mau diterapkan AJARN. Nah, sebenarnya ini kan berita ajaran nasihat kepemimpinan. Ini rumusnya sudah ada dalam kitab suci, tapi kita buat dalam bentuk yang terstruktur agar mudah dimengerti. Rumusan ajaran itu apa? Saya beri bocoran ini kepada saudara. Ajaran itu rumusannya ada 3. Yang pertama aturan, kedua ketetapan, dan yang ketiga janji. Jadi apa aturan yang kita bicarakan? Ini bukan aturan lama, bukan ketetapan lama, bukan janji yang sudah selesai. Ini berbicara aturan dan ketetapan itu adalah perintah. Dan itu adalah Injil. Dan kemudian janji itu adalah yang berhubungan dengan aturan dan ketetapan itu. Itu adalah tentang Roh Allah. Karena kehidupan yang akan datang. Gimana cara penerapannya? Kita baca satu ayat, kita baca satu perikop, kita baca satu pasal, kita baca satu kitab, kita baca satu perjanjian. Atau kita baca seluruh kitab suci. Jadi saya akan beritahu ini kepada saudara pada waktu khusus nanti di lain, tetapi sementara para instruktur sekarang sedang membantu kita, menolong kita saudara-saudara, jadi saya tidak kerja sendiri. Mari kita ikuti itu dulu, tahap itu. Nah, itu sebabnya mengapa kita buat tahap-tahap ini, bukan maksudnya seperti ada orang yang eksklusif di antara kita, tidak. Tapi ini prosesnya sampai semua kita mendapat bagian yang sama dan tidak ada yang merasa seperti lebih banyak pengetahuannya dan yang lain kurang. Karena yang paling dipentingkan bukan pengetahuan, melainkan keterampilan melakukan tepat seperti yang diperintahkan. Nah, itu yang dikenan oleh Kristus. Jadi, saudara-saudara, ini sekali lagi apa yang disusun ini, saudara sambil uji ini, sambil perhatikan. Jadi maksudnya ngujinya jangan nguji di tempat orang lain ya. Jadi saudara nguji lalu bahas di luar, lalu kita diam-diam di sini nggak ngerti apa yang diuji. Ini langsung disampaikan di tengah-tengah kita. Kalau itu tidak teruji, kita tidak hitung 1, 2 gitu. Kita langsung tarik itu dan kita melakukan hal yang benar seperti itu. Makanya semua saudara jangan hanya ajaran kita uji, diri kita uji, kemudian ajaran itu diuji karena itu berhubungan dengan Roh, dan yang terakhir pekerjaan kita itu diuji. Makanya Paulus berkata, aku pergi kepada rasul-rasul di Yerusalem dan bertanya kepada mereka, apakah benar yang kukerjakan ini demikian? Seperti itu. Jadi ya rela kalau misalnya ada sesuatu yang nggak beres, ya siap mendengar begitu kan. Memang kadang-kadang ini masalah dunia luar. Kalau sudah merasa berhasil, seperti nggak mau lagi diuji. Karena merasa udah, kalau enggak, mudah sekali bagi orang-orang dunia pecah, bentuk kelompok baru, bentuk kerajaan baru. Kalau kita tidak, saudara. Kenapa? Kita tidak perlu kerajaan baru karena Kristus yang menjadi pemimpin kita. Ini hanya kerelaan menyerahkan diri di dalam panggilan pengabdian ini. Nah, jadi kira-kira itu teman-teman yang boleh saya bagikan sekarang. Nanti kalau ini tertolong kita, misalnya telinga yang mendengar, ini dari diri kita sudah oke, hati yang percaya, mulut yang mengaku. Berikutnya di tahap kedua, kita akan menyelidiki seluruh kitab suci mulai dari Kejadian sampai Wahyu. Bagaimana caranya? Gampang saudara-saudara. Saudara tidak akan disuruh membaca Kejadian sampai Wahyu sampai saudara menjadi ya nggak bisa bangun lagi kira-kira begitu karena terlalu banyak tugas. Itu tidak seperti itu. Kita akan belajar bagaimana cara Al-Masih memberitahu murid-muridnya seluruh isi kitab suci, dan ketika Al-Masih sudah naik ke surga, mereka bisa menjelaskan itu tanpa salah. Gimana caranya?
itu sudah ada ketetapannya dalam kitab suci. Jadi kita tidak akan ngarang-ngarang atau terlibat di dalam penafsiran yang apa namanya, yang seperti penafsiran-penafsiran yang lain ya, yang tanpa roh Allah. Jadi demikian juga ketika kita menerapkannya kepada dunia. Bagian ketiga itu tentang memperhatikan sesama, yaitu fokus pada pengabdian. Jadi ketika kita melakukan pengabdiannya, bukan persoalan orang lain tidak bisa lakukan, tapi bagaimana saya dan saudara setia terus dalam pengabdian itu, meskipun tidak ada yang percaya. Jadi itu sebabnya kita tidak ada alasan seperti orang lain, gara-gara orang lain maka saya gagal. Tidak. Kita ini adalah pelaku-pelaku yang dipanggil oleh Allah di dalam Al-Masih, yang setia kepada Al-Masih, bukan bergantung kepada situasi di sekitar kita. Oke, kira-kira begitu teman-teman, malam ini sudah lewat sedikit menitnya. Jadi itu yang kita bicarakan malam ini tentang kurikulum. Moga-moga ada sedikit yang ditangkap dari penjelasan saya. Bagaimana membentuk kurikulum ini. Ini harus diulang memang, saya tahu. Mungkin kita akan ulang beberapa kali penjelasan sampai siapapun saudara-saudara sudah bisa menjelaskan dengan bahasa sederhana bagaimana kursus proyek Bank Injil itu dibentuk. Karena itu penting. Jadi saudara tidak hanya diajak untuk ikut-ikut kursus, lalu nggak ngerti arahnya kemana gitu, dasarnya bagaimana, seperti itu. Oke, itu dari saya. Masih diberi kesempatan kalau ada yang mau tanggapi, atau ada yang memberikan sesuatu ya, pandangan tentang ini. Disilakan teman-teman. Oke, kelihatan mungkin kita akan istirahat sampai di sini ya. Jadi dari saya terima kasih malam ini. Harap dari yang ini kan udah selesai 2 acara hari ini yang besar ya. Tadi saya bagikan pagi-pagi. Satu pemilu bagi anak-anak muda, mungkin Valentine bagi yang masih melakukan itu. Harap tidak ada yang kecewa-kecewa hari ini ya, karena satu dan lain hal. Harap di dalam rumah tidak ada yang bertengkar gara-gara beda pilihan gitu. Tadi pagi saya sudah berbagi bagaimana pengharapan yang tidak mengecewakan. Jangan menaruh pengharapan kepada salah satu paslon. Pengharapan kita jelas gitu ya. Para pengikut Al-Masih itu mereka tahu bagaimana mereka berjalan di tengah-tengah bumi ini tanpa terantuk, tanpa tersandung dengan hal seperti itu. Baik, terima kasih saudara-saudara malam ini sudah bersama-sama. Silakan buka kamera, mari saling menyapa satu dengan yang lain. Sekali lagi makasih karena saudara-saudara bersedia mengikut Al-Masih, bukan mengikut siapa-siapa. Jadi mari saling menasihati, mengingatkan, memberi dorongan bagi yang tidak join malam ini. Selamat malam. Terima kasih Pak. Pencerahannya semua dan saudara semua Pak. Baik Pak. Salam. Salam Pak Sinaga ya. Terima kasih, selamat malam. Malam Bu. Selamat. Salam, One. Salam saudara-saudara yang lain. Terima kasih malam ini. Salam Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih.